Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait VPS ya. Nah, pada video kali ini kita akan coba menjelaskan ya apa yang saya sudah bilang di video-video sebelumnya, di mana kita akan belajar melakukan proses instalasi aplikasi ya, extension pada AA panel, di mana extension yang akan kita install adalah PHP version ya. Jadi secara default yang terinstall pada sistem itu adalah PHP versi 7.4 ya. Jadi kita akan coba install PHP version, menambahkan extension pada PHP yang kita butuhkan ya. Dan yang selanjutnya adalah melakukan setting dan konfigurasi PHP. Nah, di video sebelumnya saya sempat mention ya, kita akan belajar membuat sebuah subdomain ya. Jadi teman-teman kalau mau buat subdomain sebenarnya cukup mudah. Kita cukup masuk ke panel dari provider yang kita gunakan ya. Kali ini saya menggunakan Rumah Web. Jadi kita cukup masuk ke menu domain. Nah, di sini kita bisa cari domain yang kita kelola ya. Ini ada waletumar.cloud, kita tinggal manage. Selanjutnya kita tinggal masuk pada menu DNS manajemen ya. Kita tinggal masuk ke menu DNS manajemen untuk melakukan penambahan subdomain yang kita butuhkan ya. Kita bisa lihat di sini saya sudah menambahkan ya, domain utama itu saya arahkan ke IP public dari server AA panel saya. Ya, itu diarahkan ke IP publicnya. Sini ada web 1, web 2, web sampai web 5, ada CMS 1, ada CMS 2. Jadi ini adalah subdomain yang saya sudah buat ya. Nah, cara untuk buatnya kita cukup klik add new record dulu. Selanjutnya kita tinggal tuliskan subdomainnya. Misalnya kita ingin beri nama website. Terus di sini record type-nya ya, secara default untuk membuat subdomain kita bisa pilih record A ya, addressnya. Di sini silakan dimasukkan IP public dari server yang ingin kita tuju. Jadi servernya tidak harus server yang sama ya. Jadi kita bisa arahkan ke server lain ya. Yang penting kita bisa mengakses atau mengelola server tersebut. Jadi kita cukup arahkan. Nah, berhubung di sini kita hanya punya satu server ya, server VPS, kita arahkan saja ke server VPS yang kita kelola. Nah, jika sudah, kita bisa klik add. Nah, otomatis kita bisa lihat perubahan record DNS domain Anda dalam proses propagasi. Jadi kita diminta untuk menunggu 15 menit hingga beberapa jam kemudian. Nah, ketika sudah oke, harusnya ketika kita ping ya, ping domain kita, misalnya ping website.waletumar.cloud, itu harusnya akan diarahkan ke web yang kita, ke IP public yang kita sudah arahkan ya. Misalnya contohnya kita di sini mau coba CMS 1 ya. Kalau kita ping, kita bisa paste. Oke, kita bisa lihat ketika kita ping, ini langsung diarahkan ke IP public yang sudah kita setting pada DNS-nya. Nah, kenapa yang ini belum? Karena kita butuh proses propagasi DNS-nya. Kita cukup menunggu sampai dia diarahkan ke IP public yang sesuai. Oke, itu untuk domain. Kita akan lanjutkan bagaimana caranya sih untuk melakukan proses instalasi versi dari aplikasi yang kita inginkan. Sini kita bisa masuk ke menu App Store ya. Sudah saya mention juga sebenarnya di video-video sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke menu di sini kita bisa lihat ya, yang terinstall itu adalah PHP versi 7.4. Nah, kita bisa menambahkan ya. Kita bisa menambahkan versi PHP yang kita inginkan ya. Kita bisa lihat di sini ada PHP 8, kita akan install PHP 8.
Oke, di sini kita pilih metodenya, kita pilih fast. Are you sure to install PHP 8? Confirm. Oke, proses instalasinya akan jalan. Nah, di sini kita bisa minimize, ya. Jadi kita bisa menjalankan multi version PHP ya. Nah, selanjutnya kita bisa install juga PHP 7.3 dan PHP 5.6 ya. Oke. Ya. Jadi proses instalasi dari PHP-nya hanya seperti itu ya. Hanya seperti itu, dan proses instalasi dari PHP-nya akan jalan secara otomatis. Oke, kita sebenarnya tinggal menunggu saja hingga proses instalasi dari PHP-nya selesai ya. Di sini ada 3 task ya, instalasi PHP 8, instalasi PHP 7, dan instalasi PHP 5.6. Oke, kita bisa lihat di sini kita sudah berhasil melakukan instalasi PHP versi 8, versi 7.3, versi 5.6 ya. Nah, kita juga bisa lihat-lihat ya aplikasi-aplikasi yang bisa kita install. Oh ya, ternyata di sini juga sudah tersedia versi PHP 8.1, 8.2, 8.3. Dan kita bisa install sesuai dengan kebutuhan kita ya. Sini juga ada Docker Manager, ada MongoDB ya, ada Memcache, ada Redis ya untuk database. Nah, selanjutnya setelah PHP-nya terinstall, kita bisa mengaktifkan fitur display on dashboard ya. Jadi icon aplikasinya itu akan muncul di dashboard. Kita tinggal aktifkan ya agar kita mudah untuk melakukan manage. Nah, ketika kita aktifkan seperti ini, harusnya kita aktifkan juga. Harusnya ketika kita masuk ke dashboard, itu icon dari aplikasi-aplikasi yang terinstall itu sudah ada di dashboard. Sehingga mempermudah kita untuk setting ya, setting dan konfigurasi. Misalnya di sini kita akan coba setting PHP 7.4 ya. Caranya cukup kita klik, oke, kita akan langsung masuk ke settingannya ya. Kita bisa stop, kita bisa restart, kita bisa reload. Nah, di sini juga kita bisa menginstal extension yang dibutuhkan ya. Misalnya di sini kita punya sebuah CMS yang ingin kita install dan CMS tersebut membutuhkan sebuah extension yang bernama file info ya. Biasanya yang membutuhkan extension itu Laravel. Nah, dia mengharuskan kita untuk menginstal sebuah extension dari PHP 7 yaitu file info. Nah, kita cukup install aja ya. Jadi dia akan melakukan proses instalasi extension dari PHP-nya. Nah, setelah proses instalasinya selesai, kita cukup melakukan proses restart service ya dari menu service. Oke, di sini masih proses, kita bisa lihat ya semua service yang disediakan. Misalnya kita ingin install PHP LDAP ya, ingin kebutuhan LDAP kita bisa install. Untuk PHP YAML kita bisa install juga ya. Istilahnya kita bisa install aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kita bisa masuk ke configuration ya. Di sini kita bisa setting configuration, maksimal execution time, maksimal input time, memory limit ya, post max size dan lain sebagainya. Kita bisa setting semuanya di sini. Kita limit upload ya. Batasan uploadnya kita bisa langsung setting dari sini. Limit timeout, configuration filenya langsung kita bisa langsung konfigurasi di sini. Ada FPM profile. Nah, selanjutnya ada fitur optimisasi ya. Optimisasi configuration plan, kita bisa tentukan berapa RAM maksimal yang bisa digunakan oleh sebuah service atau sebuah layanan PHP. Ya, kita bisa lihat statistik ya, load average-nya, ada session configuration. Kita bahkan bisa lihat juga log dari PHP-nya ya. PHP info ya. Oke, jadi aplikasi-aplikasi apa yang terinstall dan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, selanjutnya kita juga bisa cek settingan dari web server ya. Misalnya kita ingin restart web servernya,
kita ingin pilih versi dari web server yang kita install ya, misalnya kita ingin menggunakan versi dari Nginx yang terbaru, kita bisa gunakan. Kita juga di sini bisa melakukan proses konfigurasi optimasi ya, optimasi dari web server yang kita gunakan. Load average, ya, ada log format, ada error log. Kita bisa monitoring melalui dashboard yang sudah disediakan oleh panel ya, yang sudah kita setting tadi melalui menu App Store ya. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada saran, masukan untuk pembahasan materi VPS ke depannya, silakan drop di kolom komentar. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.